Baik Bu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Paniusuti Padilla dari mahasiswa IKIP Siliwangi. Di sini saya akan meminta waktunya Ibu untuk wawancara mengenai etika profesi guru. Eh, Boleh Ibu untuk memperkenalkan diri? Baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu In Kusmayati, mengajar di SDN Cijakira 3, memegang kelas 4. Ibu telah mengajar selama 25 tahun. Baik, langsung saja ke pertanyaannya Bu ya. Boleh. Menurut Ibu, apa arti etika profesi guru dalam praktik sehari-hari di sekolah? Etika profesi guru merupakan pedoman yang harus dimiliki oleh semua guru, karena dengan adanya etika akan menjaga keharmonisan di dalam lingkungan belajar. Baik, yang selanjutnya, bagaimana Ibu menerapkan nilai-nilai etika dalam berinteraksi dengan siswa, rekan guru, dan orang tua murid? Ibu akan berusaha membangun hubungan yang baik, yang saling menghargai antara teman dan dengan rekan guru, menjaga kerjasama, dan dengan orang tua terjalin hubungan komunikasi. Baik, bagaimana Ibu menegur atau menasehati siswa tanpa melanggar etika profesi? Ibu menegur siswa yang melakukan kesalahan itu akan dipanggil secara face to face. Ibu tidak menegur di depan teman-temannya, karena menegur di depan teman-temannya akan menurunkan mental pada anak. Yang selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu tentang perbedaan profesi guru dan pekerjaan biasa? Baiklah, profesi guru merupakan panggilan hati yang harus membentuk karakter siswa. Karena siswa di lingkungan itu berbeda-beda. Ada dari lingkungan yang broken home, ada dari lingkungan yang harmonis. Kita tergantung gurunya akan dibentuk apa ini anak. Beda dengan profesi biasa. Kalau profesi biasa itu tidak dituntut untuk membentuk karakter anak. Yang selanjutnya, apa saja bentuk pengembangan diri yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas mengajar? Baiklah, kebetulan di lingkungan Ibu sekarang, di lingkungan kerja Ibu, itu suka diadakan latihan-latihan, workshop, KKG, MGP, dan Ibu selalu berusaha untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana Ibu memandang pentingnya kolaborasi antar guru dalam meningkatkan profesionalisme? Baiklah, kolaborasi di lingkungan sekolah manapun harus diadakan. Kenapa kolaborasi harus diadakan di semua lingkungan sekolah? Itu untuk menilai atau mengevaluasi kerja kita. Apakah kerja kita, kekurangan kita itu di mana, dengan cara berbagi pengalaman. Dari berbagi pengalaman itu kita akan meningkatkan kualitas kita. Baik, untuk yang selanjutnya, nilai apa yang Ibu pegang teguh sebagai seorang guru? Baiklah, guru adalah contoh teladan yang harus ditonjolkan atau yang harus diterapkan bagi anak. Makanya yang Ibu pegang itu adalah kejujuran, tanggung jawab, disiplin dalam bekerja. Contohnya tanggung jawab apa? Tanggung jawab di kelas. Di kelas kita mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu sebagai penanggung jawab di dalam kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya, bagaimana Ibu mencontohkan sikap teladan di depan siswa? Baiklah, contoh yang harus diberikan oleh guru pada anak-anaknya secara langsung yaitu tentang kita cara berpakaian. Bagaimana cara menerapkan berpakaian yang rapi? Contohnya kita aja sebagai guru harus menggunakan berpakaian seragam. Nah, anak juga sama harus diberi contoh menggunakan pakaian seragam merah putih. Lanjut, selain itu berpakaian, kita
di dalam tingkah laku. Tingkah laku contohnya apa? Dalam bertutur kata. Kita harus menggunakan kata-kata yang halus, yang sopan, supaya anak dapat meniru apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat. Yang selanjutnya, bagaimana ibu menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin kepada siswa? Baiklah, ibu menanamkan disiplin, kejujuran, dan lain sebagainya. Itu contohnya ibu datang ke sekolah tepat waktu. Dan ibu selalu menepati janji. Dan ibu memberikan penilaian yang jujur, yang sesuai dengan kemampuan anak. Baik, menurut ibu bagaimana pandangan terhadap peran guru di era digital saat ini? Menurut ibu, peran guru sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam era digital saat ini. Kenapa? Karena di era digital sangat itu banyak pengaruh-pengaruh atau banyak informasi-informasi yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Makanya kita sebagai guru wajib atau harus mengarahkan anak dalam pemanfaat digital itu, jangan terbawa oleh arus yang jelek-jeleknya, tetapi kita harus diikuti arus yang baik-baiknya saja. Baik, yang selanjutnya, apa tantangan etika yang sering ibu hadapi dalam penggunaan teknologi di sekolah? Kalau ibu amati dan ibu amati saat ini, anak-anak dalam penggunaan digital itu, kalau anak membawa HP di kelas, dalam pembelajarannya kurang fokus. Anak lebih fokus atau lebih memfokuskan pada HP-nya. Jadi pelajaran kadang-kadang dia itu tidak diperhatikan. Makanya dalam memberikan pendidikan atau edukasi kepada anak, HP itu diupayakan digunakan di luar jam sekolah. Baik, yang selanjutnya, bagaimana menurut ibu nih cara menjadi guru yang teladan di era digital siswa di abad 21? Menurut ibu, era digital di abad 21 itu sangat berpengaruh. Guru harus menggunakan teknologi itu dengan bijak. Jangan memberikan informasi-informasi atau jangan menyebarkan berita-berita hoax, dan tidak boleh memberikan berita-berita yang negatif. Tapi guru harus memberikan contoh-contoh penggunaan digital itu yang positif. Yang selanjutnya, bagaimana ibu memahami peran etika guru dalam penerapan kurikulum merdeka? Dalam penerapan kurikulum merdeka yang ibu dibiasakan di kelas, ibu memberikan kebebasan kepada anak, tetapi kebebasan itu harus tetap pada jangan keluar dari nilai-nilai dan norma-norma yang diterapkan atau aturan yang diterapkan di sekolah. Baik, bagaimana ibu membimbing siswa agar tetap menjunjung etika saat mengerjakan proyek P5? Di dalam proyek P5 itu, ibu menekankan pada anak-anak supaya mengambil tema yang dapat dipahami oleh semua kelompoknya. Yang ibu tekankan di dalam pelajaran P5 yaitu kerjasamanya dan kreativitasnya, dan juga tentang prospek kedepannya. Baik, bagaimana ibu menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila melalui kegiatan pembelajaran atau proyek P5? Baiklah, nilai-nilai luhur Pancasila yang ibu terapkan atau yang ibu biasa laksanakan di lingkungan belajar ibu, yaitu anak diajak siswa diajak secara langsung di bidang sosial. Contohnya anak-anak dibawa untuk bergotong royong, kerja bakti, dan
anak itu tidak hanya cukup mengenal teorinya saja, tetapi langsung dipraktikkan ke lapangan. Baik Bu, mungkin wawancaranya telah selesai. Mohon maaf telah mengganggu waktunya, dan terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya untuk diwawancari oleh saya. Ya apa-apa Neng, sama-sama. Mudah-mudahan dengan wawancara ini menambahkan tali silaturahmi dan menambah ilmu dan pengalaman buat Neng. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Suti Padilla. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara yang telah saya lakukan. Sebagai calon guru, saya menyadari bahwa tantangan etika di masa kini itu semakin kompleks. Perkembangan teknologi dan media sosial ini membuat guru harus lebih berhati-hati dalam bersikap, karena apapun yang kita lakukan bisa menjadi contoh bagi siswa. Nah, ada juga tantangan terbesar bagi guru saat ini, yaitu bagaimana tetap menjaga nilai moral dan profesionalisme di tengah perubahan zaman. Guru itu tidak hanya dinilai dari cara mengajarnya, tetapi juga dari perilaku dan sikapnya, baik di dunia nyata maupun digital. Nah, dari hasil wawancara dengan Ibu Im tadi, saya belajar bahwa guru profesional adalah guru yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur profesinya. Nah, ini juga memotivasi saya untuk terus belajar, menjaga etika, dan berusaha menjadi guru yang berkarakter, berintegritas, serta menjadi teladan bagi siswa. Baik, dari proyek wawancara dan refleksi tentang etika profesi guru, saya mendapatkan banyak pembelajaran berharga sebagai calon guru SD. Saya belajar bahwa menjadi guru tidak hanya soal mengajar, tetapi juga tentang tanggung jawab moral, kesabaran, dan komitmen terhadap nilai-nilai etika. Nah, dari pengalaman saya berbicara dengan Ibu Iim itu, saya memahami pentingnya menjaga sikap profesional baik di dalam maupun di luar kelas. Di era digital ini, guru juga harus bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak tanpa melupakan nilai moral dan etika profesinya. Begitupun saya juga menyadari bahwa dalam kurikulum Merdeka dan Proyek P5 ini, guru berperan penting membimbing siswa agar menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia. Nah, secara keseluruhan proyek ini membuat saya semakin yakin bahwa menjadi guru itu berarti menjadi panutan dalam sikap, perkataan, dan tindakan. Nah, pembelajaran ini akan saya jadikan bekal untuk terus mengembangkan diri agar bisa menjadi guru SD yang profesional, beretika, dan memberi teladan positif bagi siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.